Kitabul Adab, kajian kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, Kitabul Adab, bab ke-12 belum tuntas. Bab, kalau judulnya bab ke-12 itu bab orang yang dilapangkan baginya dalam hal rezeki karena silaturahmi. Orang yang dilapangkan rezekinya, dilapangkan dalam hal rezekinya itu karena silaturahmi. Ternyata kalau hadisnya ada dua gitu di bab 12. Ternyata isi hadisnya itu bukan hanya dilapangkan dalam hal rezekinya dengan silaturahmi itu, tapi juga dipanjangkan umur. Ternyata ini kan memaknainya susah gitu ya, berat nih memaknainya gitu ya. Terutama memaknai silaturahminya dulu. Silaturahmi itu apa, kemudian dilapangkan rezeki dengan silaturahmi itu bagaimana, lalu dipanjangkan umurnya dengan atau karena silaturahmi itu seperti apa. Nah, yang kemarin berarti yang pertemuan terakhir masih bab ke-12, berarti pertemuan terakhir itu masih bab ke-12 bagian kedua, yaitu apa silaturahmi itu. Nah, garis besarnya ya, dari pembahasan yang kemarin, sebetulnya di makna silaturahmi yang sesungguhnya itu ada di bab ke-13, yaitu Allah berfirman, Innar rahima syijnatun minar rahman. Nah, itu silaturahmi kan sebetulnya ada penjelasannya gitunya, redaksi hadisnya ada yang menerangkan ar-rahmi itu apa. Kalau silah itu artinya menyambungkan, silatu menyambungkan silaturahmi. Jadi menyambungkan ar-rahmi. Ar-rahmi apa? Ini hadisnya ada padahal, yaitu innar rahmi itu innar rahima innar rahmi lah itunya. Ar-rahmi itu sijnatun minar rahman. Sijnatun itu cabang, bagian, berarti kan cabang itu bagian kan. Kalau kantor ya bahkan ada pusat, berarti ada kantor cabang, berarti kan bagian dari pusat. Nah, ar-rahmi itu bagian langsung dari ar-rahman. Ar-Rahman itu apa? Ar-Rahmi itu ini innar rahima, sesungguhnya ar-rahmi itu syijnatun minar rahman, bagian cabang dari bagian atau cabang dari ar-Rahman. Nah, ar-Rahman itu apa? Ar-Rahman itu adalah Allah. Dimana ar-Rahman ini kan salah satu nama yang kemarin kan ya, qulidullaha awidur rahman, itu yang di ayat tersebut yang disebut dua. Katakanlah olehmu Muhammad, serulah oleh kalian, panggillah Allah oleh kalian, atau panggillah dia itu ar-Rahman. Panggillah dia itu Allah atau panggillah dia itu ar-Rahman. Jadi ar-Rahman itu adalah Allah. Ayat hadis ini innar rahima syijnatun minar rahman. Ar-rahmi itu cabang, bagian dari Allah. Ar-rahmi itu dari rahmat. Nah, kalau rahmat kemarinnya hadisnya juga dibacakan, rahmat itu Allah menciptakan rahmat yang jumlahnya ada 100. Kalau ar-rahmi bukan ciptaan Allah, ini bagian dari Allah. Ar-rahmi mah, kalau pohon itu cabang, Allah itu batang pokoknya, ar-rahmi itu cabang. Teta ar-rahmi mah innar rahima, ar-rahmi itu
syijnatun minar rahman, bagian langsung dari Allah. Kalau rahmat itu makhluk ciptaan Allah. Allah yang menciptakan rahmat, yaitu jumlahnya ada 100. Allah pemilik rahmat tersebut karena Allah yang menciptakannya. Jadi ada ar-rahmi, ada rahmat. Ya, ada ar-rahmi, ada rahmat. Bukan silaturahmat, tapi silaturahmi. Ar-rahmi itu apa? Syijnatun minar rahman. Ar-rahmi cabang bagian langsung dari Allah. Kalau rahmat bukan. Rahmat penciptaan Allah, jumlahnya ada 100 kan. Kemarin hadisnya juga sudah dibacakan ya. Nah, itu silaturahmi itu apa? Ar-rahmi itu bagian dari Allah. Berarti silaturahmi itu jangan dulu bicara orang lain. Berarti sebetulnya silaturahmi dengan hadis lanjutan hadisnya di bab ke-13. Innar rahima syijnatun minar rahman. Ar-rahmi itu bagian, cabang atau bagian langsung dari Allah. Faqala, Allah bersabda, Allah berfirman, man wasolaki, ini kepada ar-rahmi ini ya, Allah bicara kepada ar-rahmi. Man wasolaki, barang siapa menyambungkan kamu wahai ar-rahmi, wasolahu, wasol tuhu, aku pasti akan menyambungkan orang itu. Jadi itu kaitan kita dengan ar-rahmi. Seperti orang pacaran lah. Kita pacaran dengan ar-rahmi. Kalau kita yang memutuskan, oleh Allah diputuskan. Kalau kita yang menyambungkannya tersambung dengan ar-rahmi, oleh Allah akan terus disambungkan. Jadi kita dengan ar-rahmi, itu silaturahmi itu kita dengan ar-rahmi. Ini kata-katanya Allah berfirman, man wasolaki, siapa yang tersambung dengan kamu, gitulah si gajeng kabogoh gitu anggap. Man wasolaki, wasolanya itu kan kepada man. Iya mah ya bahasa Arab dah dah. Man wasolaki artinya siapa yang tersambung dengan kamu, wasol tuhu, aku akan menyambungkan orang itu. Nanti di bab ke-14 itu semakin jelas, bab ke-14, bahwa tersambungnya seseorang kepada ar-rahmi itu harus dengan usaha atau ikhtiar manusia. Jadi sebetulnya bicara silaturahmi itu jangan dulu bicara orang lain. Sambungkan dulu diri dengan ar-rahmi. Jadi menyambungkan diri sebetulnya man wasolaki, barang siapa yang tersambung menyambungkan dirinya kepada kamu. Man wasola itu kan pelakunya man. Barang siapa tersambung dengan kamu, menyambungkan diri dengan kamu, wasol tuhu, aku akan menyambungkan kamu, aku akan menyambungkan orang itu kepada kamu. Man kotoaki, siapa yang memutuskan kamu, tuh seperti dengan pacar lah itu, siapa yang memutuskan kamu, oleh Allah akan dipisahkan. Berarti itu makna nanti man wa kotoaki, siapa yang memutuskan kamu, kotok tuhu, maka oleh Allah akan dipisahkan. Semua nyambung jeung ar-rahmi teh. Sementara ar-rahmi itu apa? Ar-rahmi itu syijnatun minar rahman, jadi menyambungkan diri kepada Allah, hakikatnya silaturahmi mah. Jangan dulu bicara menyambungkan orang lain. Berarti silaturahmi itu berarti kan sekarang menyambungkan diri dengan Allah. Harus tersambung nggak? Harus tersambung nggak manusia dengan Allah? Di surat Ali Imran kan kemarin, apa sih ayatnya surat Ali Imran 103 teh? Mimiti teh naon teh?
bukan 103 tah eta wa tasimu bi hablillahi, berpegang teguhlah kalian kepada tali. Tali itu untuk apa sih? Ya, tali itu untuk apa? Menyambungkan diri dengan Allah. Nah, bahkan ada ulama yang menggambarkan beginilah. Ayat barusannya wa'tasimu bi hablillahi, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Nah, ada yang menggambarkan begini. Tali Allah di sini yang mana? Ya, wa'tasimu bi hablillahi, tali Allah di sini apa sih, yang mana? Al-Qur'an kan? Nah, ada yang menggambarkan begini, karena di ayatnya itu menggambarkan dengan hablun, wa'tasimu bi habli. Habli itu tali, anggaplah seperti tambang gitu ya, tali. Nah, ada yang menggambarkan begini, saya kira tepat nih, yang ulama nih ya, yang menggambarkan begini. Al-Qur'an ini kalau diibaratkan seutas tali, kayak ayat nu mana nya hadis nih, bahkan ada yang bukan ulama, hadis nih yang menggambarkan begini. Rasulullah, nantinya kita cari hadisnya. Al-Qur'an ini adalah di surat Ali Imran itu kan disebutnya hablun, wa'tasimu bi habli, tali. Nah, hadis menggambarkan begini. Kalau Al-Quran itu diibaratkan seutas tali, nah redaksi hadisnya atau makna hadisnya kurang lebih, satu ujungnya di tangan Allah dan ujung lainnya Allah sodorkan kepada manusia. Nah, kemudian Allah memerintah, pegang gitulah tali teh. Peganglah wa'tasimu bi hablillahi. Kita cari hadisnya mending kuno eta mah jelas tah nu disebut silaturahmi itu apa. Ya, Allah menggambarkan Al-Qur'an itu Rasulullah menggambarkan Al-Qur'an itu ibarat seutas tali, ujung satunya di tangan Allah dan ujung satunya di tangan kalian, atau Allah sodorkan kepada manusia. Kemudian Allah perintahkan wa'tasimu bihablillahi, berpegang teguhlah kepada tali Allah. Nanti oleh Allah diangkat, anggaplah nanti oleh Allah diangkat. Kalau berpegang teguhnya kuat, pasti selamat. Kalau yang tidak berpegang, pasti celaka. Kalau berpegangnya asal-asalan, eta teh gumasep teh muntangna kucingir teh muntangna kucingir hiji kekar diangkat gatuh lepas urun. Sebentar nih ya, kita cari hadisnya. Saya ingat hadis itu ya. Al-Qur'anu atau toropuhu biyadillah wa toropuhu biaidikum gitu, kalau nggak salahnya. Mudah-mudahan ketemu nih redaksi hadisnya ya. Al-Qur'an itu satu ujungnya di tangan Allah dan ujung lainnya di tangan kalian. Nah, kemudian Rasulullah memerintah, ya pegang yang kuat gitu, pegang yang kuat tali tersebut. Riwayat satu eta teh nya rikeur butuh. Saya ingat redaksinya ya, Rasulullah menyabdakan demikian, itu satu ujungnya di tangan Allah dan ujung lainnya di tangan kalian. Ari keur butuh sok. Bentar nih ya, lebar tah mumpung inget tah redaksi hadis itu. Jadi yang kan silaturahmi gitu kan, silaturahmi itu tersambung gitu, eta teh silaturahmi itu tersambung dengan arahmi, tersambung dengan arahmi. Nah, hadis yang ini di Bukhari nya yang tadi menerangkan inna rohima arrahmi itu syijnatun minar rohman, itu cabang, itu bagian langsung, berarti nya bagian langsung yang nempel gitu kan, cabang menempel. Beda dengan rahmat, karena ini akar katanya sama, rahmat rahmi gitu kan, rahmat rahmi. Kalau rahmat itu
ciptaan Allah, jumlahnya ada 100. Allah menciptakan rahmat. Kalau ar-rahmi syijnatun minar rahman, bagian dari Allah. Jadi silaturahmi itu tersambung dengan ar-rahmi, di mana ar-rahmi ini kalau ibarat pohon itu ini adalah cabang, Allah itu batang pokoknya. Jadi silaturahmi itu kan menyambungkan diri dengan ar-rahmi, dengan cabang, dengan Allah langsung. Nah ayatnya nubiye tah wa tasimu bihablillahi, berpegang teguhlah kepada tali Allah. Tali itu kan supaya tersambungnya. Iya hadisna ye nu nerangkeun eta teh. Atau Broni? Oh, iya hadisna nu eta ye. Ya, hadis riwayat At-Tabrani ini. An Jubair bin Mut'imin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, absyiru fa inna hazal qur'ana tarafuhu biyadillahi wa tarafuhu biaidikum fatamassaku bihi fa innakum lan tahlaku wa lan tadillu ba'dahu abadan. Wah, luar biasa benar hadis ini nih ya. Semakin jelas nih ya, nih dengan ininya menurut saya nanti semakin jelas nih silaturahmi itu apa. Dari Jubair bin Mut'im, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, absyiru, bergembiralah kalian, fa inna hazal qur'ana tarafuhu biyadillahi wa tarafuhu biaidikum, sesungguhnya Al-Quran ini satu ujungnya di tangan Allah, sedangkan ujung lainnya di tangan kalian. Berpegang teguhlah kepadanya, maka sungguh kalian tidak akan celaka dan tidak akan tersesat sampai kapanpun. Eta Al-Quran. Sekali lagi ini terjemahnya nih ya. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhinya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bergembiralah kalian. Sesungguhnya Al-Quran itu satu ujungnya di tangan Allah, sementara ujung lainnya di tangan kalian. Nah, berpegang teguhlah fatamassaku bihinya, berpegang teguhlah kalian kepadanya, pasti kalian tidak akan celaka dan tersesat sampai kapanpun. Ini yang menggambarkan Al-Quran itu adalah tali, kan ada dua ujung, satu ujungnya di tangan Allah, ujung lainnya di tangan kalian, di tangan inilah ya orang Islam. Tah ieu silaturahmi, tah eta silaturahmi itu berarti ar-rahmi itu apa? Ar-rahmi itu syijnatun minar rahman, supaya kita ini tersambung dengan ar-rahmi, talinya apa? Al-Quran. Tali yang mengikat lah, anggapnya tali yang mengikat seseorang dengan ar-rahmi itu adalah Al-Quran. Sementara silaturahmi itu wajib, kalau tidak kan dosa. Paingan nutu silaturahmi dosa, nyata terputus dengan Quran mah dosa. Apalagi menghalangi, nantinya menghalangi orang lain. Di hadisnya sebetulnya kan tidak menyebut orang lain ya, ini di bab ke-11, bab dosa yang memutuskan ar-rahmi ya, babu ismil qoti, bab dosa yang memutuskan ar-rahmi. La yadkhulul jannata qoti urahmi, sakitu hadisnya teh, redaksinya sekiannya, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan ar-rahmi. Kalau saya katakan, anggaplah seperti orang pacaran. Kalau kita berpacaran dengan ar-rahmi, kalau kita memutuskan, oleh Allah diputuskan dan guys dipisahkan oleh Allah dan tidak akan masuk surga karena dia memutuskan. Ar-rahmi tekan qati'ur rahmi, dia memutuskan ar-rahmi. Sementara yang menyambungkan tadi, menyambungkan seseorang dengan ar-rahmi itu adalah Al-Quran. Atau paingan orang yang putus dengan Al-Quran, talinya putus kan, Al-Quran talinya
Yang menyambungkan seseorang dengan ar-rahmi itu adalah Al-Quran. Orang yang putus dengan ar-rahmi itu berarti dia ini tidak berpegang kepada Al-Quran. Ya iyalah gitu kan, pastilah tidak akan masuk surga karena dia terputus dengan ar-rahmi. Tali yang mengikat, tali yang menyambungkan seseorang dengan ar-rahmi itu adalah Al-Quran. Itu maknanya teh silaturahmi teh. Jadi jangan bicara orang lain sebetulnya. Jangan bicara orang lain. Silaturahmi itu menyambungkan diri dengan ar-rahmi. Ar-rahmi itu apa? Syijnatun minar Rahman. Ar-rahmi itu cabang kan kalau pohon, bagian langsung dari Allah ar-rahmi. Orang yang nyambung, orang yang berpacaran tersambung dengan ar-rahmi, oleh Allah akan tetap disambungkan, artinya oleh Allah akan tetap tersambung. Man wasolaki, barang siapa yang tersambung dengan kamu wahai ar-rahmi, maka Allah mengatakan kan wasol tuhu, aku akan tetap menyambungkan orang itu kepada kamu. Man kotoaki, siapa yang memutuskan kamu, terputus dengan kamu, maka oleh Allah akan dipisahkan, tidak akan tersambung dengan ar-rahmi. Tidak tersambung dengan ar-rahmi berarti tidak tersambung dengan Allah. Sejarah rawuhnya silaturahmi dengan syukur nganjang ngariung, nah lain gitu geningan silaturahmi. Silaturahmi menyambungkan diri dengan ar-rahmi. Ar-rahmi itu Syijnatun minar Rahman. Siapa yang terputus dengan yang memutuskan kamu, tah labun kakak bogoh teh mah dengan pacar. Anggap ar-rahmi teh budak Allah, tak Allah ngambek bapana. Kalau di ini hanya analogi sihnya. Kalau ar-rahmi itu anggaplah anak perempuan. Anggaplah anak perempuan, Allah bapaknya. Kita pacaran dengan ar-rahmi, kemudian kita memutuskan ku Allah geus tong nyambung deui sia geus mutuskeun mah. Seolah-olah gitu geus teu menang nyambung deui. Tapi kalau kitanya terus tetap berusaha gitunya menjadi pacarnya ar-rahmi, Allah yang akan semakin melanggengkan. Allah yang akan semakin melanggengkannya hubungan kita dengan ar-rahmi. Eta mana silaturahmi mah. Layan khulul jannata qati'un. Nah, ternyata kan itu kan analoginya. Kalau ar-rahminya gitulah analogikan anak perempuan Allah, Allah marah kalau ada yang memutuskan ar-rahmi. Tapi kalau yang orang yang tetap menjadi pacarnya bahkan semakin dekat dengan ar-rahmi, Allah merasa pun bisa oleh Allah akan dilanggengkan hubungan tersebut. Sementara ar-rahmi itu adalah syijnatun minar Rahman, bagian langsung, berarti syijnatun cabang. Kalau pohon itu cabang, bagian langsung dari Allah. Siapa yang bisa menjaga bahkan semakin erat gitunya hubungannya dengan ar-rahmi, pasti dirahmati, pasti diberi rahmat oleh Allah. Kan terpisah rahmatnya. Siapa yang bisa menjaga hubungan dirinya dengan ar-rahmi, maka Allah akan pasti akan memberinya rahmat. Nah sekarang berarti bab ini ya di bab ke-12 kan ya. Kalau judulnya kan dilapangkan, diluaskan, dibanyakan rezekinya karena silaturahmi. Mana silaturahminya dulu yang benar berarti? Ar-rahmi apa? Syijnatun minar Rahman. Silaturahmi itu jadi menyambungkan diri dengan ar-rahmi. Ar-rahmi itu cabang bagian dari Allah. Jadi sebetulnya menyambungkan diri dengan Allah hakikatnya. Dan Rasulullah menyebutkan, ya Al-Quran yang menyambungkan manusia dengan Allah itu apa? Al-Quran. Ini hadisnya diantaranya riwayat At-Tabrani barusannya, yaitu yang sekali lagi nih, bergembiralah kalian. Sesungguhnya Al-Quran itu satu ujungnya di tangan Allah dan ujung lainnya di tangan kalian. Tetes nyambung, dengan Allah sudah tersambung.
Nah, Rasulullah memerintahkan berpegang teguhlah kepada Al-Quran itu, berarti kan berpegang teguhlah kepadanya. Berpegang teguhlah kepadanya, pasti kalian tidak akan celaka dan tersesat sampai kapanpun. Titik, selesailah gitunya. Apa itu makna silaturahmi? Nah, sekarang ke makna ini. Orang ya, atau nggak usah orang sihnya di sini, ini bahasa Arabnya. Pasti dilapangkan, pasti diluaskan, pasti dibanyakan rezekinya oleh Allah kalau silaturahmi. Dan hadisnya kan ada dua, man ahabba an yubsato lahu fi rizkihi, barang siapa sangat menginginkan untuk diluaskan, dilapangkan dalam hal rezekinya. Dua, wayun sa'a lahu fi asarihi, dan dipanjangkan umurnya. Fal yasil rohimahu, hendaklah dia menyambungkan rahminya, hendaklah dia tersambung dengan rahmi. Sebetulnya redaksi ini sangat jelas dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Barang siapa sangat menginginkan rezekinya diluaskan, dilapangkan, dibanyakan. Dua, dan umurnya dipanjangkan. Fal yasil rohimahu, tong putus jeung arahmi eta teh fal yasil teh tetap tersambung dengan arahmi. Coba sekali lagi, kan sangat jelas sebetulnya redaksi hadisnya dengan makna silaturahmi seperti yang tadinya. Iya, pada silaturahmi lah berarti lu bener teh kumaha tuh silaturahmi teh bobogohan jeung arahmi mah berpacaran, berhubungan gitu dengan arahmi. Tadi sekali lagi nya, kalau kita analogikan lah, anggap kalau arahmi itu, ini kalau laki-laki sih ya, kalau arahmi itu anak perempuan Allah, misalnya kita laki-laki, kita berhubungan, lalu kita putuskan, nanti Allah yang akan memisahkan, temenang nyambung deui geus putus maneh mah jeung arahmi. Kalau kitanya terus berhubungan, berpacaran dengan arahmi, bahkan semakin dekat, nah maka Allah yang akan semakin melanggengkan hubungan tersebut. Ternyata arahmi itu kan Allah sendiri sebetulnya. Syiznatun minar rahman teh Allah arahmi itu. Jadi silaturahmi itu menyambungkan diri dengan Allah. Kalau yang tersambung dengan Allah pasti diberi rahmat. Karena Allah itu Ar-Rahman kan, Allah itu pemilik. Kan makna Ar-Rahman teh pemilik, pencipta dan pemilik. Itu makna Ar-Rahmannya, pencipta dan pemilik rahmat. Kemudian juga hadisnya dibacakan kan, Allah menciptakan 100 buah rahmat. Ar-Rahman itu pencipta dan pemilik rahmat. Kalau Ar-Rahim, Allah maha pemberi rahmat. Kalau yang tersambung dengan Ar-Rahman pasti dapat Ar-Rahim. Itu kalau tersambung dengan Ar-Rahman pasti dapat Ar-Rahim. Ar-Rahim itu maha pemberinya gitu Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman pencipta dan pemilik rahmat. Kalau Ar-Rahim itu sifat Allah pemberi rahmat. Jadi tersambung dengan Ar-Rahman teh pan syiznatun minar rahman kan Ar-Rahman itu aja. Kalau kita hapus, kalau kita hilangkan, Ar-Rahmi itu kan cabang dari Ar-Rahman. Nggak langsung karena Ar-Rahman ada cabang teh pohon teh atau sebenarnya mah. Itu kan Ar-Rahmi itu cabang dari Ar-Rahman. Artinya kita tersambung dengan Ar-Rahmi itu tersambung dengan Ar-Rahman kan sebetulnya. Jadi menyambungkan diri dengan Allah, di mana di sini disebut Ar-Rahmi itu syiznatun minar rahman. Rahman itu apa sih? Rahman itu pencipta dan pemilik rahmat. Kalau kita ini tersambung dengan pencipta, pemilik rahmat, pasti kebagian rahmatnya. Itu kan pasti diberi, pasti kebagian rahmat.
Nah sekarang makna ini apa sih maknanya, bagaimana maksudnya dilapangkan rezeki kalau kita tersambung dengan Allah? Nah, sebetulnya gampang sekarang memaknai hadis itu. Yang memberi rezeki siapa? Ya, yang memberi rezeki itu siapa? Allah. Itu masuk dalam kata Robbun ya. Robbun itu artinya pencipta, pemberi rezeki. Bahkan ada nih ayatnya ya, soal pemberi rezeki adalah Allah itu. Ini ada ayat ini nih di surat apanya yang hari perlu sok rese itu teh. Surat Yunus 31, katakanlah siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, ada yang demikian. Kemudian An-Naml ayat 64, amman yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa man yarzuqukum minas sama'i wal ardi a ilahun ma'allahi. Atau siapakah yang menciptakan manusianya dari awal kemudian mengulangi lagi penciptaannya, menghidupkannya kembali, dan siapa pula yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, apakah selain Allah ada Tuhan yang lain? Nah itulah soal memberi rezekinya. Yang tersambung dengan Allah pasti direzekian. Ya iyalah, karena Allah yang memberi rezeki. Yang nyambung dengan Allah pasti dirahmati. Tak gitu aya nu makna teh gampang geuning ya. Barang siapa yang ingin diluaskan masalahnya, kalau soal rezeki semuanya diberi, semuanya dibagi, binatang juga diberi rezeki. Tapi siapa yang ingin banyak, ingin luas gitu, ingin banyak, luas itu rezekinya, sok sing nyambung atuh jeung Allah teh, sambungkanlah diri dengan Allah. Nah, karena ini kan yang memberi rezeki itu kan Allah. Lamun jauh jeung Allah kumaha? Saya aya we Allah ge. Nah, da teu nyambung jeung saya na ge cek Allah teh, tapi teh direzekian beureunan saha nu ngarezekian? Kalau tidak Allah beri rezeki, ayat eta sih sebenarnya yang dicari tadi teh, apa ada Tuhan lain gitu yang memberi rezeki kepada kalian? Ini surat Fatir ayat 3 nih. Ya ayuhan nas uzkuru nikmatallahi alaikum. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah atas kalian. Hal min kholikin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Ya hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Ininya ayat yang menunjuk, diantaranya tadi juga ada beberapanya yang menunjukkan bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah. Ingin dapat banyak rezekinya, deketan Allah nah. Kan gitu kan, ingin banyak dapat rezekinya, ya jangan menjauhi Allah, itu kan Allah yang memberi rezeki. Bahkan di ayat surat Fatir ayat 3 itu emang ada yang lain gitu yang memberi rezeki selain Allah. Ya apa ada gitu selain Allah yang memberikan rezeki? Tidak ada. Semua makhluk ciptaan Allah dan yang memberi rezekinya adalah Allah. Enggak ada yang lain yang memberi rezeki. Adapun kalau manusia misalnya orang yang berdagang rezekinya dari pembeli kan, anggaplah rezekinya melalui pembeli. Orang yang bidangnya jasa dapat rezekinya itu kalau ada yang menggunakan jasanya. Itu jalan sampainya rezeki dari Allah, bukan dari orang itu rezeki. Termasuk juga rezeki seorang anak itu bukan dari bapaknya. Ya, emang yang memberi rezeki siapa? Kan gak ada selain Allah. Dari rezeki budak mah beda deui, eta mah rezeki budak, eta mah hanya jalannya melalui orang tuanya. Ya, jalannya melalui orang tuanya.
melalui sesama manusia, karena Allah memberikan uang, anggaplah Allah memberikan uang itu kan tidak menjatuhkannya dari langit sakarung ewang di langit teh gitu tapi kan melalui itu jalannya, tapi hakikatnya yang memberi rezeki siapa? Jadi mana tadi sebetulnya jadi mudah kan, kalau ingin dapat banyak, ingin diluaskan rezekinya, ada tengah jauhan Allah kan, Allah pemberi rezeki kita makan masuk akal, eta masuk logika no gitu mah. Ya, orang yang ingin diluaskan dibanyakan rezekinya, tapi Allahnya dijauhi. Tapi kan ternyata orang kafir banyak yang kaya. Apa sih itu rezeki? Kalau begitu coba apa sih rezeki yang sebenarnya? Karena kalau yang silaturahmi, yang tersambung dirinya dengan ar-rahmi, notabene Allah kan ar-rahmi, itu sebenarnya mah yang yang dirinya tersambung dengan Allah pasti, karena hadis ini pasti benar. Ingin banyak rezekinya, ingin luas, ingin dilapangkan rezekinya, silaturahmi. Kan hadisnya seperti itu kan di sininya. Fal yasil rahimahu, sambungkanlah diri kamu dengan Allah. Hanya rezeki itu apa gitu kalau begitu. Kalau kita melihat orang kafir banyak yang hartanya banyak, nah eta berarti kesalahannya kalau menganggap rezeki itu sama dengan harta. Kalau rezeki itu hanya berupa harta. Kalau soal harta, orang kafir yang kaya banyak, orang kafir yang miskin ada nggak? Ya banyak juga. Orang Islam yang kaya dengan harta banyak nggak? Banyak. Yang miskin, artinya kalau soal harta untuk di dunia Allah tidak memandang agamanya. Pokoknya ada yang Allah tetapkan kaya, padahal kafir memang gak ada kaitan dengan agamanya. Ada juga yang Allah takdirkan kaya dan agamanya Islam, dia orang yang beriman, memang gak ada kaitan dengan agamanya. Karena hakikat harta itu adalah alat fasilitas untuk beramal. Nah, orang kafir diberi harta yang banyak digunakan untuk beramal nggak? Itu celakanya orang kafir. Dan juga orang Islam sih. Emang orang Islam nggak celaka kalau nggak dipakai ibadah hartanya? Kalau orang kafir pasti, artinya kan orang kafir pasti, karena segala sesuatunya, bahkan badannya sendiri itu adalah alat untuk beramal. Karena manusia yang hakikinya kan ruhnya, sementara jasad itu adalah alat fasilitas untuk beramal. Misalnya kalau mengerjakan sholat bisa nggak ruhnya saja? Oh, ayat tapi ruh itu pannya, oh saya mah jasad di ruh saya sedang di itu ke Mekah berjamaah lagi di Masjidil Haram, cuy, cik urang teh. Moal aya gitu paeh atuh mun ruh keluar tina jasad mah. Ya kalau ruh sudah keluar dari jasad berarti heap. Maut ngaranna atuh kalau ruh sudah keluar dari jasad. Salat itu ibadah yang dibantu oleh jasad. Pelaksanaannya dibantu oleh jasad. Tapi kalau tawadu itu kebalikan dari takabur. Kalau takabur adanya di mana? Al-kibru itu adanya di dalam hati, itu nggak perlu jasad. Al-kibru itu memandang dirinya hebat dan menghina, merendahkan orang lain. Itu amal ruh, nggak perlu jasad dan yang seperti itu. Kalau seseorang di dalam hatinya ada yang demikian, memandang dirinya hebat dan dia memandang orang lain rendah, kan belum tadi omongkan tadi pigawe, eta mah ada di dalam hatinya, itu amal ruh yang tidak perlu bantuan jasad. Nah bahkan jangankan harta, badannya sendiri itu fasilitas
itu alat untuk beramal. Kalau yang paling besar lahnya berartinya kalau ada orang yang tidak mengerjakan sholat berarti itu jasad, nanti oleh Allah akan ditanya. Dulu diberi jasad itu untuk digunakan beribadah, kenapa tidak dipakai sholat? Ya, atau ibadah-ibadah yang menggunakan jasad lainnya ya. Kalau contoh amal yang tidak perlu bantuan jasad, munu garoreng mah tak eta nu disebut penyakit hati, nu hasud mah pan hasud bedina hate, hasud melindina suku. Hasud itu adalah mengharapkan kenikmatan yang ada pada orang lain itu hilang, hancur dan pindah kepada dirinya, mengharapkan keinginan adanya di dalam hati, atau menginginkan orang lain tidak diberi kenikmatan oleh Allah, ulah batur pokoknya mah. Ternyata orang lain mendapat kenikmatan, tegenah weh, tah eta hasud. Dia kan nggak ngomong apa-apa kan? Dia tidak melakukan apa-apa kan, di dalam hatinya ada perasaan demikian. Eta mah amal hati, itu tidak perlu jasad. Nah, kembali lagi ke sini, ada ayat nama jadi gampang. Saya kira jadi mudah kan memahaminya. Tapi berarti sekarang masalahnya rezeki itu apa? Karena hadis ini man ahabba an yubsato fi rizqihi, barang siapa yang sangat, itulah man ahabba mah, ada lagi man sarrohu nya di hadis yang lainnya nih, ada dua kan ya di dalam bab 12 ini, ada man sarrohu bergembira asal nama, man ahabba mau yang sangat menginginkan rezekinya dilapangkan, diluaskan, fal yasil rohimahu, sambungkanlah, berpacaranlah dengan rahmi. Nya berhubungan gitunya dengan ar-rahmi itu gitu, menjalin hubungan, artinya kan menjalin hubungan dengan ar-rahmi itu bahasa kenabian atuh eta mah. Maka ya menjalin hubunganlah dengan ar-rahmi, rezekinya pasti diluaskan. Saya katakan jadi mudah sekarang kan, karena yang memberi rezeki hanya Allah. Nah, rezeki itu apa? Tinggal itu barangkali. Kalau memahami rezeki itu identik dengan harta, sama dengan harta, apa orang kafir yang diberi harta yang banyak itu karena silaturahmi? Apa mereka itu karena silaturahmi? Mereka tersambung nggak dengan ar-rahmi? Orang kafir nih, mana ada orang kafir berpegang kepada Al-Quran? Kan tadi nyambung teh kalau berpegang kepada Quran kan, karena tali yang menyambungkan manusia dengan Allah itu adalah Al-Quran. Tadi hadisnya yang Al-Quran itu satu ujungnya di tangan Allah, ujung lainnya di tapi nyambung jeung Allah teh ku eta nyambungna. Ta eta silaturahmi teh sama dengan ayeuna mah silaturahmi teh sama dengan berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Itu kan kesimpulannya tanya, silaturahmi itu apa? Berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Nya tersambungnya seseorang dengan Allah dengan bagaimana? Eta hadisnya yang menggambarkan. Barulah mengajak orang lain untuk juga tersambung dengan Allah, hakim dengan Allah, dengan ar-rahmi dengan Allah. Barulah mengajak orang lain supaya juga tersambung dengan Allah. Nah, rezeki ini satu, berarti rezeki yang hakiki itu adalah kemarin juga sudah sebetulnya adalah kesempatan beramal soleh. Itu rezeki hakiki, ilmu lah gitu ya. Kiatu ada juga nih, aduh hadisnya nya ting kan kapanggih moal mun teu kapanggih durasi ya. Hadisnya begini kurang lebih, kalau mau ada yang bantu mencari. Ana kos innallaha mu'ti gitu wa ana qasimun. Pemberi yang sesungguhnya itu adalah Allah, sementara aku ini hanya membagikan.
nya awak anak kosimun atuh sugan eta maka panggih nah meni ari dengan aduh kurang lebih seperti itulah maknanya. Allah hakikatnya yang memberi itu adalah Allah, sementara aku ini hanya membagikan apa yang diberikan oleh Allah. Oh iya gini ayah hadis Muslim ada ya, di hadis Muslim ada nih aduh jeung iyo geuning nyambung na gitu komo ieu mah nya jero pisan hadis ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ternyata satu redaksi ini dengan soal membagi dan memberi ini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baginya kebaikan, barang siapa yang dikehendaki Allah baginya kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah akan menjadikan orang itu hese yufaqihu fiddin, lain paham lain ngerti dah fikih sebetulnya. Anggaplah mengertinya. Barang siapa yang dikehendaki baginya kebaikan oleh Allah, pasti Allah akan menjadikannya orang yang paham urusan agama. Terus ya wa innama ana qasimun, hanyalah aku ini membagikan saja, wa yu'tillahu, dan Allah lah pemberi sesungguhnya. Nah yang diberikan oleh Allah dan dibagikan oleh Nabi itu apa? Kayak sugan hadis anu hiji deui berarti nya. Mana tuh? Iya yang maknanya begini. Yang diberikan oleh Allah itu dua, satu harta, dua ilmu. Artinya baik urusan harta atau urusan ilmu, yang membagikan siapa? Yang membagi ini bukan yang memberi. Yang membagikannya siapa? Nabi. Emang rezeki seseorang gak ada kaitan dengan Nabi? Seperti juga ilmu ada kaitannya dengan Nabi. Aduh ketetan mana teh atunya. Hadis nu eta tah aku ini hanya membagikan, Allah lah sebetulnya yang memberi, dan yang diberikan oleh Allah itu dua, satu harta, dua ilmu. Artinya sama-sama melalui Nabi sebetulnya kan, baik harta ataupun ilmu melalui Nabi. Nabinya sudah tidak ada, jadi sekarang melalui ilmunya. Berarti kalau nabinya sudah tidak ada kan kita melalui ilmunya. Nah yang Allah bagikan itu harta dan ilmu. Ini lanjutan hadisnya ya. Kalau harta Allah bagikan kepada seluruh makhluknya kebagian harta. Kalau singa kebagian harta enggak? Ya kebagian sesuai dengan keperluannya. Keperluan singa soal harta apa sih? Paling binatang buruan, makan berenannya. Kemudian Allah memberi mereka rumah enggak? Kan binatang itu oleh Allah diberi rumah. Tak itu rezeki berupa harta untuk misalnya kalau ada yang bersarang dengan cara menggali tanah, ada yang bersarang dengan mencari tempat di gua, ada yang bersarang di pohon, ya itulah harta bagi mereka. Semua harta itu oleh Allah semuanya diberi. Batasilah untuk manusia. Semua manusia oleh Allah diberi harta, tapi ilmu tidak. Kalau harta semuanya kebagian, bahkan orang kafir pun diberi, tapi kalau ilmu tidak semuanya kebagian. Anggaplah tidak semuanya kebagian, padahal dua-duanya sama. Harta harus dicari nggak? Kalau ilmu harus dicari nggak? Manusianya yang salah kalau harta dicari, kalau ilmu enggak, padahal dua-duanya sudah diturunkan oleh Allah. Baru Tuhan ku ilmu mah. Padahal Rasulullah sudah menyabdakan al-ghina
innama kasratul innama kasratul gina eta teh laisal gina an kasratil arad ya, di kitab Berikok itu sudah hadisnya sudah dibahas. Laisal gina an kasratil arad, bukanlah kekayaan sesungguhnya itu berupa banyaknya harta. Walakinnal gina nafsi, kekayaan sesungguhnya itu adalah kaya ruh, kaya hati, dan kekayaan ruh atau hati adalah ilmu agama yang dari Allah. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Kalau ilmu agama yang dari Allah tidak semua orang dapat, tapi kalau harta semua orang dapat. Masalahnya dua-duanya sama, harus dicari. Kalau harta manusia itu mencari, kalau ilmu itu kabagean, teneangan moal kabagean. Harta juga sama, kalau tidak mencari harta nggak akan kebagian, karena Allah kan tidak menjatuhkan uang dari langit di karungan. Mun katinggang kumaha? Cicing dengan mengatakan ari geus rezeki moal ka mana? Lain moal ka mana gitu cik urang teh cicing wae mah. Wah, ada geus rezeki moal ka mana? Moal ka maneh ari cicing wae mah. Ilmu berarti kekayaan sesungguhnya ilmu diluaskan, rezekinya itu diluaskan, kekayaan yang sesungguhnya. Jangan harta, kalau harta orang kafir banyak lebih kaya dari seorang muslim, orang kafir banyak yang lebih kaya dari orang Islam. Karena itu memang bukan kekayaan yang sesungguhnya. Kekayaan sesungguhnya itu adalah ginan nafsi, kaya hati, kaya ruh dengan ilmu agama. Tangan diluaskan nanti oleh Allah ilmu agamanya, diluaskan juga, dibanyakan, diberi banyak oleh Allah kesempatan beramalnya. Ta eta rezeki nu mahal manu eta, percuma beungharga ari siga korun mah. Nya korun kan banyak hartanya, tapi ada nggak kesempatan beramal? Nggak ada, karena dia sudah menutup diri. Kalaupun melakukan kebaikan, nggak diberi pahala oleh Allah. Yang berdasarkan hadis yang tadinya, aku yang membagi, Allah lah sehakikatnya yang memberi, dan yang Allah berikan itu dua, harta dan ilmu. Kalau harta Allah beri semuanya tanpa memandang agamanya, tapi kalau ilmu tidak semua Allah beri. Kalau aku hanya membagikan, hakikatnya yang memberi adalah Allah. Banyak berarti yang tidak kebagian ilmu karena memang tidak mau, tidak mencari. Tidak kebagiannya itu karena tidak mencari. Kan dua-duanya juga wajib, dua-duanya diwajibkan oleh Allah. Apa dalil lagi ararapa anu eta mah? Tolabul ilmi. Kan eta teh wajib atuh talab ilmu teh. Faridatun. Ala kulli syai'in qadir. Dua-duanya. Tak itulah soal harta banyak diluaskan pasti. Tapi harta yang sesungguhnya itu adalah ilmu. Kalau soal sebetulnya di ayat berapa? Ayat di ayat itu yang man yattaqillaha, barang siapa beriman kepada Allah, man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberinya jalan keluar untuk setiap masalah gitunya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, maksudnya di luar jangkauan kemampuan manusia. Bagaimana jalan, dari mana jalannya, bagaimana cara Allah memberi rezeki, moal katapi cek Allah pokoknya kalem lah. Asal barang siapa bertakwa kepada Allah, itu jaminan dari Allah, pasti Allah memberinya jalan keluar, dan Allah akan memberinya rezeki dari jalan yang di luar jangkauan, itu tidak disangka-sangka, di luar jangkauan.
Da atuh naon tidak disangka-sangka bari nage da min haitsu la yahtasib di luar perhitungan manusia. Ya, di luar perhitungan manusia teh artinya di luar jangkauan kemampuan manusia, dari mana datangnya, bagaimana caranya. Tadi tidak disangka-sangka mah jika siga datangna teh ngan sekali-kali gede rezeki nomplok. Kata gitu datang teh ngan sekali-kali gun gede gitu tah. Kitu we kesana teh duit deh pasti itu teh di pikiran teh. Debongan atuh di mempersempit wae mana Al-Qur'an yang sedemikian luas itunya mun rezeki duit nu kapikir teh. Duit yang duit nu kapikir teh gitu. Termasuk duduk di antara dua sunyi di depan gitu. Wajburni wahdini warzuqni dolar. Dinasirana teh dolar. Pan rezeki teh sakitu legana atunya. Dan rezeki yang paling berharga, rezeki yang besar itu yang mana? Kan Rasulullah sudah menyebutkan yaitu kekayaan ruh, kekayaan hati, ilmu agama. Karena dengan paham ilmu agama itu tadi di hadis tadi, orang itu berarti dikehendaki kebaikan oleh Allah. Kalau Allah memberi harta yang banyak, Allah menghendaki kebaikan enggak? Maksud Allahnya gitu memberi kebaikan bukan? Yang celaka dengan harta banyak. Tapi yang barang siapanya dikehendaki baginya kebaikan, Allah menjadikan orang itu mengerti urusan agama. Berarti tah eta teh disebut rezeki mah eta paham urusan agama, kemudian kesempatan beramalnya diberi banyak oleh Allah. Dan ketika mengerjakan kesempatan, artinya ketika kesempatan diberikan oleh Allah itu dia kerjakan gitu kan. Eta mendapatkan rezeki. Kesempatan beramalnya oleh Allah diberi banyak, dan ketika mengerjakannya itu dibantu oleh Allah sehingga tidak terasa berat. Nah, eta rezeki nu teman nu paling berharga mah. Kalau harta itu rezeki bukan? Ya, salah satu. Nah, harta itu salah satu bentuk rezekinya bagi manusia. Nah, dilapangkan rezeki manu eta berdita karena apa yang Allah berikan tadi ada dua, harta dan ilmu. Yang kebagian ilmu itu yang pokok mah. Kalaupun kaya, alhamdulillah pisan. Terus hadis nu ieu geuningan, ada lagi yang gibtoh namanya. Tidak boleh seseorang iri, bahasanya jadi irinya bukan hasudnya. La hasada sih bahasanya di bahasa hadisnya. La hasada ila fisnataini. Tidak boleh seseorang merasa iri kecuali kepada dua macam orang. Satu, orang yang diberi ilmu dan taufik. Diberi ilmu oleh Allah dan beramal sesuai dengan ilmunya. Dan yang kedua adalah orang yang diberi harta dan dia habiskan hartanya itu untuk di jalan Allah. Irinya bukan hasudnya. Artinya kalau kita ini tertarik dengan seseorang yang seperti apa sih? Yang benar itu kalau tertarik dengan taatnya ada anannya iri sinya. Tertarik meni hayang teh siga si fulan lah gitunya. Kita ini ingin gitu seperti si fulan. Yang seperti apa sih yang kita ingin? Terkenal lantaran dia subrekernya banyak di TikTok. Aing mah kabita kudu kitu. TikTok da ayeuna mah zamanna. Meni hayang teh karena si anu itu misalnya ya itulahnya followers dan ininya banyak, ingin seperti dia. Salah berarti. Sampai kita ini iri si anunya meni tingali ini yang eta subrek. Like and subreknya banyak. Nah, kabita kudu kitu. Ya Rasulullah sudah mengarahkan berarti kalau kamu sampai rasa iri gitu dengan seseorang,
Hendaklah dengan dua macam orang. Satu, orang yang diberi ilmu banyak oleh Allah dan dia mengamalkan atau beramalnya itu sesuai dengan ilmunya. Tak kabita makhluk itu hiji dah. Kemudian yang kedua, orang yang diberi harta yang banyak oleh Allah dan dia habiskan hartanya itu di jalan Allah. Pek sing kabita makhluk itu nu bener mah. Kalau kita tertarik iri dengan seseorang itu hanya dua yang boleh lah gitunya menurut Rasulullah SAW, dengan dua macam orang tadi. Ternyata kan dua-duanya terkait dengan ilmu dan amal. Dan beunghar ge moal kitu tuh ilmu mah. Nya orang yang diberi harta yang banyak oleh Allah akan menghabiskan hartanya di jalan Allah enggak? Kalau enggak tahu ilmunya enggak akan begitu pasti. Kalau tidak diberi ilmunya pasti hanya akan digunakan untuk mengikuti, memenuhi al-hawanya, keinginan dan kesukaannya. Asal ingin, asal suka, keluarkan berapapun. Bisa jadi, tapi kalau untuk hal-hal fisabilillah dia akan merasa berat. Mun gitu mau ulin juga anu sok lah ku saya sabaraha dibiayaan. Ulin mah. Tapi ketika itu cenah itu lampu masjid barem sabaraha cenah nya nu sakian watt teh paling ge 100.000 gocap merena mah mun embung we ngunikeun pirage sakitu keun bos ti saya setengahna si nu gede aya teh basa ulin sekali sabaraha nya sekali dia main itulahnya main itu kan memenuhi lantaran dirinya ingin, lantaran dirinya suka gitu, sampai dia ini mengeluarkan biaya cukup besar. Enggak ada berat-beratnya, ringan saja dia mengeluarkan kalau untuk hal demikian. Tapi di Pentama itu lampu masjid parem cenah hiji sabaraha 100.000-an misalnya lampu teh gocap. Aduh guys di saya pacong cenah lah. Cik atunya mencek orang mah meuli dua jeung tah jeung cadangan hiji tah mun eta mah alus mun kitu sigana meuli dua sakalian ge bisi pegat deui aya cadanganana mun kitu nya kuduna ge pan basa sakali ulin sekian juta ari ulin mah tetap tanpa ilmu enggak akan bisa seperti itu gitunya. Tanpa ilmu makanya rezeki terbesar itu adalah ilmu. Tapi kan ilmu harus diamalkan. Sementara kesempatan beramal hanya Allah yang memberi, kita mencari sendiri gak akan bisa. Ya karena kesempatan beramal itu hanya Allah yang memberi. Berarti kok Allah dipilih kan? Kepada siapa sih kesempatan amal ini diberikan? Intinya kalau kepada orang yang ketika diberikan amalkan, rasap Allah ge kanu kitu mau dibere deui. Tapi kalau ketika diberi tidak diamalkan, ketika diberi kesempatan tidak diamalkan, hoream aya cikal merena ge cikal unggal dibere sia teh ditolak. Artinya kan menolak berarti nya. Setiap kali diberi dia tidak menerima, ada jelema ge horeameun gitu mah. Unggal dibere nolak tungtung mah naon terdaekeun sia teh makan bae embung mah geus urang bikin kanu hayangeun eta tanya soal umur berarti belum juga sempat belum sempat cari panjang umur nu kumaha atuh kan ada dua poin di hadis ini, yang panjang umur yang seperti apa. Ini lebih seru nanti soal panjang umur karena bukan yang panjang umur itu bukan yang di atas kursi roda tidak berdaya gitu dinyanyikan selama semoga panjang umur. bukan yang itu panjang umur. Ini di mana pertama pun gitunya karena memang dua isinya. Ini terkait dua-duanya. Barang siapa ingin luas, ingin banyak rezekinya, sambungkanlah diri kamu dengan Allah. Kan seperti itu jadinya kan makna silaturahmi, sambungkanlah diri kamu dengan Allah. Talinya apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalian semua kepada tali. Ayat itu menggunakan kata hablun artinya talinya.
Berpegang teguhlah, wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian semua bi hablillah, kepada tali Allah. Nah, Rasulullah menggambarkan tadi di hadis At-Tabrani, Al-Quran itu adalah tali yang satu ujungnya di tangan Allah, ujung lainnya di tangan kalian. Perintahnya kan sama dengan yang di dalam ayat wa'tasimu. Kalau itu wa'tasimu, kalau di sini watamassaku itu muradif. Muradif sinonim, sama maknanya, sama persis, berpegang teguhlah kepada Al-Quran. Jadi silaturahmi itu adalah berpegang teguh kepada Al-Quran. Silaturahmi itu menyambungkan diri dengan Allah, karena ar-rahmi itu syiznatul minar Rahman, itu bagian langsung dari Allah. Kalau rahmat itu terpisah. Kalau rahmat itu ciptaan Allah. Siapa yang tersambung dengan Allah maka pasti dirahmati. Salah satu bentuk rahmat Allah banyak bentuknya. Bentuk rahmat Allah sangat banyak, termasuk Al-Qur'annya sendiri itu rahmat dari Allah. Al-Qur'an sendiri itu rahmat dari Allah. Banyak ayat yang menerangkan demikian. Di antaranya surat Yunus ayat 57 itu yang menggambarkan Al-Qur'an itu rahmat dari Allah. Nanti surat Yunus 57 teh, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Allah menyebut Al-Qur'an di sini sebagai 4 hal gitunya. Wahai manusia, qad ja'atkum, satu, sudah datang kepada kalian satu mau'izah, hal yang mengarahkan kepada yang benar, kepada kebaikan. Itu arti mau'izah. Sudah datang kepada kalian mau'izatun min rabbikum, itu mau'izah dari Tuhan kamu. Arti mau'izah itu yang mengarahkan, membawa kamu kepada yang benar, yang membawa kamu kepada kebaikan. Satu, Allah di ayat itu menyebut Al-Quran itu sebagai mau'izahnya, sesuatu yang membawa kepada yang benar dan kebaikan. Dua, syifaun lima fisudur, di ayat tersebutnya obat untuk segala penyakit hati. Syifaun lima fisudur, bukan fil jasadnya. Soalnya lamun Al-Quran itu obat untuk jasad, ruqyah jadinya. Ayat Quran dibacakan sebagai mantra. Karena Al-Quran Allah menyebut syifaun lima fi sudur, obat bagi segala penyakit hati, ta'atanu hasud dan sebagainya. Hasud contoh nasinya. Salah satu contoh gitu penyakit hati, hasud, ria, takabur. Bukan hanya ininya diantara penyakit hati, banyak penyakit hati. Kemudian yang ketiga, qad ja'atkum min rabbikum mau'izatun min rabbikum wa syifaun lima fisudur wa hudan, sebagai pegangan, petunjuk, pedoman, landasan hidup. Tahudan begitu. Al-Quran itu adalah hudan, itu petunjuk, pedoman, pegangan, landasan hidup. Terakhir, rahmat dari Allah. Al-Quran itu adalah rahmat dari Allah. Salah satu bentuk, artinya ya, salah satu bentuk kasih sayang Allah terhadap manusia itu adalah menurunkan Al-Quran. Tanpa Quran manusia hidup mau bagaimana? Balaner gitu, lempang teh ka mana? Tanpa Quran pasti tersesat semuanya. Nah, ini salah satu bentuk kasih sayang Allah itu menunjukkan jalan yang benar. Dengan Al-Quran itu jalan yang benar. Tanpa Al-Quran pasti tersesat. Apa tadi di di hadis riwayat At-Tabrani tadi, berpegang teguh kepada Al-Quran itu akan bagaimana? Pasti kalian tidak akan celaka dan tersesat sampai kapanpun. Kan dengan Al-Quran kan demikian. Tak eta rezeki nuk itu teh, itulah rezeki yang sesungguhnya. Atau bukan yang sesungguhnya, rezeki paling bernilai, paling berharga. Bukan harta tidak termasuk rezekinya. Dari sekian banyak rezeki itu tadi intinya mah harta dan ilmu.
Kalau harta Allah bagikan kepada semua manusia, muslim atau kafir. Tapi kalau ilmu, tentunya orang kafir kan tidak kebagian ilmu agama kan. Tapi kalau ilmu ini hanya Allah berikan kepada orang tertentu dan jumlahnya lebih sedikit. Pantas kalau hari ini kalau di sensus agama di seluruh dunia muslim jauh jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan kafir, karena ilmu tidak Allah berikan kepada semua orang. Kemudian orang Islamnya sendiri apa benar gitu kebagian ilmunya? Juga belum tentu. Ya, orang Islam sendirinya apa benar itu kebagian ilmu agama Islam? Belum tentu. Dan yang sudah mengetahui itunya ilmu agama Islam, apa iya amalannya sama? Belum tentu. Bagi saeutik nu ka surga. Bagi saeutik nu ka surga. Apalagi yang sampai masuk surganya tanpa hisab. Wah, orang-orang yang benar-benar istimewa itu. Yang benar-benar orang yang istimewa eta mah perjuangan dan doana kita mah. Yes, kudu diedankeun mah kalau ingin jadi manusia yang masuk surga tanpa hisab. Tahu salah itu ada 2 hiji masalah namanya. Baru 11 berarti nanti pertemuan yang akan datang masih bab 12. Apa itu panjang umur? Terkait dengan silaturahmi juga. Bagaimana caranya Allah memanjangkan umur? Umur itu apa? Sika nu bieu pan rezeki itu apa? Nah, umur apa? Apakah sama dengan jatah hidup di dunia? Nah, berarti apa sih makna umur sesungguhnya? Dan seperti apa? Bagaimana caranya Allah memanjangkan umur seseorang? Yang pasti sebetulnya kan bukan diperpanjang, bukan ditambah jatah hidupnya di dunia, kan nggak ada yang begitu sebetulnya. Tapi tetap disebutnya panjang umur. Jadi umur itu apa? Lalu bagaimana cara Allah memanjangkan umur seseorang? Next berarti eta mah. Nanti insya Allah ya pada kesempatan yang ada. Berarti poin keduanya dari hadis ini, karena memang ada 2 poin, dua-duanya terkait atau karena dua-duanya itu karena silaturahmi.